Guys, kita kembali lagi di setup irigasi durian part 2 ya. Jadi part 1 kemarin tadi kita udah bahas untuk setting output kayak gimana, dan sekarang kita part 2 kita mau bahas ini nih, cara merangkai outputnya supaya efisien ya dan bener, simetris, dia nggak menceng-menceng ya. Karena kalau ini problemnya pipa PVC ini, kalau ngerangkainya menceng di lapangan nanti masangnya menceng karena susah dibetulkan, dia kaku ya. Jadi kenapa kita pengennya simetris supaya kayak gini nih. Ini kalau simetris dia bisa tegak lurus, cakep dipasang ya. Jadi ada beberapa urutan waktu merangkai ya. Ini kita kembali guys, kita tadi habis panen pepaya merah delima yang matang pohon ini. Besok kita panen, dan ini yang udah matang pohon, jadi nggak apa ya, telat kalau dipanen besok. Lanjut lagi, ini bahan yang kita pakai. Jadi ada Vlog T 1,5 in, kemudian ada elbow setengah in, dan shock drat dalam setengah in. Dan ini ada 2 pipa setengah in 60 cm ya. Rangkaiannya seperti ini ya, begini. Jadi yang perlu kita rangkai dulu adalah ini, shock drat dalam dan pipa setengah in, dan ini gabung. Ini gabung ke sini, elbow setengah in, dan ini gabung ke sini. Ini Vlog T 1,5 ya. Kasih pipa. Kenapa ini harus digabung dengan shock drat dalamnya? Supaya posisinya nanti pada saat kita memasang ini kita harus hati-hati, karena kita pengen 90 derajat ya, pengen tegak lurus. Kalau ini kita langsung connect dengan T, Vlog T ya, ini kan apa ya, garis pembantu guiding line-nya itu cuman sedikit aja. Jadi kita begitu kita sambung dengan ini, ternyata miringnya banyak. Jadi proses penyambungan Vlog T dengan tiang yang output yang berdiri ini adalah terakhir. Jadi kita mulai aja. Jadi ini kita pasang dulu, kita lem ya, jangan nggak dilem. Ini kita praktis aja ya. Ini kita lem, terus ini boleh dipasang di sini. Terus ini Vlog T-nya kita pasang ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita taruh ini di bawah nih, yang output yang berdiri ya. Baru kita pasang Vlog T-nya. Nah, ini kita atur nih. Dari sini kan kita bisa lihat nih. Ini ada garis tengah-tengah, garis pembagi ya, garis sambungan ini. Jadi ini benar-benar inline. Nah, kalau udah lurus baru ditekan ya. Oke. Kalau belum lurus bisa dilurusin lagi. Nah, udah jadi, selesai. Oke. Seperti ini. Jadi bisa tegak lurus ya. Ya walaupun menceng-menceng sedikit, tapi masih bisa diterima begitu. Ini sepele ini, tapi kalau nggak hati-hati jelek nanti jadinya setelah dirangkai ya.
Ini barusan bikin sebanyak ini kita kerjain sendiri ya, dari motong. Nah ini motong. Satu lagi nih, ada senjata kita. Ini namanya pipe cutter atau gunting pipa ya. Ini efektif banget. Satu, hasil potongannya tidak menyisakan serbuk gergaji kalau pakai ini. Terus apa ya? Kalau gergaji ada part pipa yang habis termakan mata gergaji. Kalau ini benar-benar clean, tidak ada buangan ya. Tidak ada yang terbuang dan terpotong sempurna ya. Jadi cara makainya seperti ini dibuka. Nah, dorong, ini ditarik. Dah, habis, dorong lagi. Nah. Oke, ini tadi sekitar berapa jam ya? Mungkin 1,5 jam lah bikin 40 output ya. Jadi ini sudah siap dirangkai dengan pipa 1 in, pipa lateralnya, pipa yang menghubungkan durian antar durian ke durian lainnya ke pipa blok, pipa second line kita bilangnya ya. Kalau pipa utama main line itu kita pakai 2 in, nanti pipa second line-nya pakai 1/4 atau 1,5 in. Pokoknya di atas 1 in ya. Ini outputnya setengah in, lateralnya 1 in, kemudian pipa second line-nya 1,5 atau 1/4 in, main line-nya 2 in. Oke, kita lanjut ke lokasi. Di sana udah digali. Guys, ini mainline ya. Kita pasang pipa 2 in. Nah, ini ada satu hal simpel lagi yang sepele tapi akan banyak menambah hambatan ya. Jadi posisi waktu nyambung pipa ini nggak boleh terbalik. Ini arah air kan dari sini ke sana. Ini female itu harus di belakang, male-nya ini di depan, supaya air keluar itu dia tidak menabrak sambungan, tidak menabrak. Nah ini kan, ini kalau masangnya kebalik, dia pasti akan terjadi tumbukan di sini, ada turbulensi, jadi akan menghambat dan menurunkan pressure ya dari air yang dipompa. Jadi posisinya harus seperti ini. Lain kalau kita pakai HDPE ya, tidak minim sambungan, nggak ada hal-hal kayak gini. Tapi karena kita pakai PVC, ini harus bener masang posisi sambungannya. 1, 2, 3 sepanjang ratusan meter, ada berapa banyak sambungan, ada berapa banyak turbulen, itu akan sangat berpengaruh sekali. Loss pressure-nya akan banyak. Ini jalur pipa utama untuk 2 in ya. Nah ini perpotongan ya. Nanti dari sini kita ini untuk pepaya. Ini untuk pepaya, untuk duriannya belum. Blok 5 ini payah pertumbuhan duriannya karena salah satu faktor penunjangnya yaitu air ya, kurang di sini. Jadi ini galian dalam ya, cukup dalam, sekitar 20 cm. Jadi supaya pipanya aman. Nah ini jalur durian ya, jalur irigasi durian, jalur pipa lateral. Di sini nanti pipa 1,5 atau 1/4 ya, di connect dengan main line di sana 2 in. Kita kasih keran di sana. Ada 2 keran nanti, keran untuk pepaya dan keran untuk durian. Dan ini jaraknya
Dari sini ke sini, dari pohon ke lateral itu 60 cm ya. Dari output ke pohon itu 1,5 meter. Jadi kenapa kita kasih jarak? Kenapa nggak kita pepetin aja sama durian? Duriannya kan makin lama makin tumbuh besar, bro. Kalau kita pepetin, otomatis akan ketendang pipanya. Jarak 60 cm ini kurang lebih berapa tahun ya? Mungkin sampai 20 tahun kali pipa itu baru tersentuh dengan batang durian. Mungkin bisa lebih, bisa 50 tahun itu. Karena perkembangannya kan pelan-pelan. Ya nanti kalau sudah kepentok kita perlu repair ya pasti kita repair. Dan di waktu itu finansial kita juga pasti sudah ini ya mampu ya untuk kita repair irigasi ya. Nah ini jarak kita kasih 1,5 meter dari pohon durian. Outputnya 2 ya, itu di situ udah dikasih patok, udah diukur. Outputnya 2, jadi kanan kiri. Jadi kita pasang irigasi permanen sampai dia tua ya. Ya di sini nih kita nggak rubah-rubah lagi. Kenapa harus 2? Ya supaya tercover semua kanan kiri melingkar. Kalau cuma 1, nanti di satu kondisi pasti kita akan nambah karena ada satu sisi yang tidak tercover atau tidak sempurna teririgasi, terairi ya. Oh, ada pelangi di sana. Ini Oci. Sangkingnya lagi sakit. Flash tapi masih belum sehat. Masih belum normal ini. Nah, irigasinya juga masih manual di sini. Tadinya pakai jet spray, ini tanam batang bawah mulai kering itu. Cilaka ini. Oke guys, kita tutup dulu part 2 untuk merangkai output. Settingan outputnya udah bisa dan ini kita tambahin jelasin pembagian jalur distribusinya ya, dari main line ke second line dan pipa lateral dan outputnya. Oke, segitu dulu guys. Thank you, salam MMU Farm.